Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tejo Petri Sandi. Saya berasal dari 6B Perbankan Syariah. Jadi di sini saya menjelaskan tentang manajemen investasi. Sekilas tentang manajemen investasi. Definisi dari manajemen investasi adalah manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi manajemen itu suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Kemudian manajemen itu sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu. Melihat bagaimana aktivitas manajemen dibungkam dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Kemudian apa itu fungsi manajemen? Fungsi manajemen itu mulai dari untuk mengatur dan melekat dalam proses manajemen dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatannya tersebut. Jadi manajemen tersebut menjadi acuan sebagai manajer. Biasanya manajemen itu diatur oleh manajer. Kemudian fungsi dari unsur-unsur manajemen itu beberapanya adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, kemudian pengawasan dan pengendalian. Ya cuman itu. Kemudian unsur tujuan dan manfaat manajemen syariah. Kita masuk pada syariah. Dari istilah manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah, yang berarti berasal dari kata kerja, adara, yang berarti memutar sesuatu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang bagaimananya Al-Quran mengatur umat manusia, termasuk juga manajemen. Tapi yang kita bahas ini adalah manajemen investasi syariah, yang dimana manajemen investasi syariah adalah suatu pengelolaan memperoleh hasil optimal yang bermuara dan pada pencarian keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar hukum manajemen syariah antara lain surah Al-Baqarah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai dan waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah kamu menulis, dan hendaklah yang berhutang mengiklaimkan atau yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Itu dasar dari manajemen investasi syariah. Kemudian unsur atau fungsi dari manajemen investasi syariah, yang pertama itu sama halnya dengan manajemen konvensional, yang beberapanya planning, pengorganisasian, organizing, kemudian pengkoordinasian atau koordinasi, pengawasan dan controlling. Kemudian juga terdapat fungsinya itu adalah pemotivasian. Jadi manajemen investasi juga dapat menjadi motivasi, kepemimpinan atau leadership. Kemudian tujuan dan manfaat. Apa tujuan dari manajemen investasi syariah? Tujuan manajemen syariah tidak terlepas dari tujuan hidup manusia di muka bumi ini, sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menjadikan dan manusia kecuali agar merekahnya mengabdi kepadaku. Tujuan manajemen syariah ini berintikan pengutamaan tauhid yang berimplikasi pada segala sesuatu manusia yang hendaknya dilandaskan motivasi untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi manajemen syariah. Urgensi manajemen syariah dapat terlihat dari pentingnya pendekatan instrumen itu sendiri yang rapi akan dicapai hasil yang lebih baik pada yang dilakukan secara individual sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk pada sedangkan proses perencanaan itu terdiri beberapa tahapan. Yang pertama itu perkiraan, tujuan, program, penjadwalan, serta prosedur, budget dan lain-lain. Jadi manajemen itu sendiri memiliki beberapa kayak instrumen. Yang pertama itu tujuannya apa, programnya apa, penjadwalnya gimana atau schedule, prosedur, budget. Nah, itu diatur dari manajemen. Saya rasa itu aja ya pembahasan saya tentang manajemen syariah. Akhir kata dan mohon maaf banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.